Halo, selamat malam semua. Ketemu lagi sama saya Denny. Selamat datang di konten resah. Konten ini saya buat sebagai jurnal pribadi saya untuk mengatasi ketakutan saya dalam bersuara di ruang publik. Dan juga sebagai sarana untuk menguji kemampuan kognitif saya dalam menilai sesuatu. Apakah proses berpikir yang saya lakukan itu dapat diterima oleh akal sehat atau sebenarnya sesat pikir? Nah, kamu boleh menilai. Silakan tulis di kolom komentar. Hari ini Jumat 31 Maret jam 10 malam. Kita akan bahas topik yang lebih ringan dulu ya, tentang begadang. Hehe. Oke, saya yakin setiap kita yang menonton video ini pasti pernah begadang. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, begadang adalah suatu kebiasaan terjaga sampai larut malam dan tidur saat pagi datang. Mungkin sederhananya menunda jam tidur kali ya. Lalu pertanyaannya, begadang itu sehat atau enggak sih? Sebelumnya disclaimer dulu, saya tidak punya latar belakang pendidikan yang terkait dengan dunia medis. Jadi sudut pandang yang saya utarakan sekarang adalah sudut pandang dari orang awam. Oke, balik lagi ke pertanyaannya ya. Begadang itu sehat atau tidak? Nah, kalau menurut Central for Disease Control and Prevention dari Department of Health and Human Services di US, berdasarkan klasifikasi usia, ini agak saya percepat ya. Bayi 0 sampai 3 bulan itu butuh 14 sampai 17 jam untuk tidur. Saya percepat, usia 1 sampai 2 tahun itu butuh 11 sampai 14 jam untuk tidur. Saya cepetin lagi, remaja 13 sampai 18 tahun butuh 8 sampai 10 jam untuk tidur. Jadi berkurang terus ya seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia. Dan untuk orang dewasa dari 18 sampai 60 tahun itu butuh 7 jam atau lebih. Nah, dari sumber yang sama, tadi kan waktu yang dibutuhkan untuk tidur ya. Kalau kurang gimana? Nah, sleep deprivation atau kurang tidur terhubung dengan beberapa penyakit kronis seperti type 2 diabetes, penyakit jantung, obesitas, dan gangguan mental seperti depresi. Nah, itu kalau kurang tidur. Tapi, apakah begadang sama dengan kurang tidur? Nah, menurut saya secara definitif berbeda ya, tapi sangat mungkin untuk terhubung. Nah, saya sendiri ini biasa tidur 5 sampai 8 jam dalam sehari. Apakah saya begadang? Nah, kita coba lihat lagi. Merujuk pada rekomendasi eh, National Sleep Foundation, ini beda lagi sumbernya. Jam tidur yang disarankan itu dari jam 8 malam sampai 12 malam. Karena saat itu tubuh kita melepaskan hormon melatonin sebagai respon dari keadaan gelap atau minim cahaya. Jadi dari sini yang saya tangkap, selama tidur sebelum jam 12 malam, secara teknis itu tidak dikatakan begadang. Kita sepakati dulu ya, begadang berarti tidur di atas jam 12 malam. Namun pertanyaan utamanya belum terjawab nih, begadang itu sehat atau enggak? Nah, kita lihat lagi dari sumber yang lain, menurut salah satu research yang diterbitkan oleh frontier.org, itu sebuah open science platform di mana setiap research itu bisa divalidasi secara peer-to-peer. Kita lanjut, tidur di atas jam 12 malam dikatakan sebagai nocturnal wakefulness. Dan itu akan mempengaruhi keseimbangan tubuh dalam meregulasi mood negatif. Ya, jadi secara umum ini terkait dengan penurunan kualitas mood setelah bangun. Oke, dari sini mungkin bisa dinilai atau ditangkap bahwa begadang secara teknis itu tidak sehat. Kita coba bahas dari sudut pandang yang lain ya. Tadi kan secara ilmiah. Kalau dari fenomena sosial gimana nih? Kita ambil sampel dari beberapa tokoh terkenal, misalkan tokoh yang dipandang berhasil atau berpengaruh ya di lingkup sosial kita. Ini silakan dikoreksi kalau datanya kurang tepat. Jadi kalau data yang saya dapat, Bill Gates itu tidur 7 jam dalam satu hari dan biasa bangun sebelum jam 6 pagi. Tokoh yang lain, Oprah Winfrey, itu
menghabiskan waktu 8 jam untuk tidur. Albert Einstein sampai 10 jam dalam satu hari untuk tidur. Tokoh yang lain itu ada Warren Buffett, dia bilang solid 8 hours dan biasa bangun jam 6.45 pagi. Namun ada juga nih tokoh yang di bawah 7 jam, Elon Musk. Menariknya dia bilang dia tidur jam 3 sampai 9 pagi dan dia mention ini sebagai bad habit. Nah, sebenarnya sebelum saya cari tahu soal ini, saya pikir kebanyakan tokoh besar atau kebanyakan orang yang berhasil dalam tanda kutip tidurnya itu sedikit. Ternyata saya salah. Justru kebanyakan itu tidurnya cukup. Dan tadi itu kita ngelihat dari sampel perorangan ya. Gimana kalau dari data komunal? Nah, dari data tahun 2019 nih, dari sebuah aplikasi Sleep Cycle. Saat itu referensinya penggunanya dengan jumlah 148 juta. Jadi rata-rata waktu tidur di Amerika adalah 7 jam 18 menit. Oke, itu dari aplikasi Sleep Cycle. Dari aplikasi yang lain, di tahun 2002, aplikasi Zepp Health, ini kalau nggak salah keluarannya Xiaomi ya, rata-rata waktu tidur di Indonesia adalah 6 jam 36 menit. Jadi tadi 2019 di Amerika 7 jam 18 menit, 2022 di Indonesia 6 jam 36 menit. Dari data itu kita lihat kayaknya Indonesia cenderung kurang tidur ya. Kalau tadi waktu yang dianjurkan itu 7 jam atau lebih. Nah itu kalau kurang tidur. Dan kalau begadang ya tadi ya, lihat dari tokoh-tokoh yang terkenal. Dampak negatifnya seperti itu. Tapi ada cerita baik nggak sih saat manusia begadang atau kalau mereka tidur lewat tengah malam? Nah menariknya, naskah proklamasi kita itu adalah produk hasil begadang. Jadi dibuat dari jam berapa ya? 9 malam sampai 5 pagi. Baru akhirnya jam 7 pagi diumumkan. Di tahun yang sama, Jerman menyerah lewat tengah malam. Dan itu dicatat sebagai waktu berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi ada peristiwa one of a kind yang terjadi saat orang begadang. Kesimpulannya apa berarti? Ya berarti begadang berdampak negatif ya terhadap perubahan mood. Dan jangan sampai kurang tidur karena bisa mendatangkan penyakit. Tapi di beberapa kesempatan begadang bisa diterima dan mungkin saja bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi dari sini saya setuju dengan Bang Roma yang berkata begadang boleh saja kalau ada perlunya. Oke, udah jam segini. Kita sudahi aja obrolan pada hari ini. Selamat tidur, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.